Iya Oh, betul. terus Betul, Prof. petugas yang diturunkan siapa saja? Yang jelas kader, ada Prof itu minimal 5 orang kader, kemudian tetap wajib ada nakesnya Prof. Mana Di nakesnya itu siapa? dari puskesmas Ya, itu. apa? Siapa? Bidan, perawat? Eh, yang pasti bidan desanya hadir. Kemudian ada tergantung yang hari itu banyak. Biasanya kami ada jadwal screening Prof. Kadang kalau misalkan nanti Jadwalnya itu setiap apa itu? Setiap bulan atau setiap setiap bulan kemudian ada jadwal, oh kalau yang di bulan ini misalkan kita pemeriksaannya banyak yang di PTM, jadi petugas PTM kami ikut hadir termasuk perawatnya juga, kadang dokternya juga hadir Prof. Di sana ada berapa dokter? Kalau di kami ada 5. 5 dokter. Ya, ya, ya. Kalau tunjangan dokter struktural dengan tunjangan fungsional besar mana? Kalau tahu, saya kurang tahu pasti Prof. Tapi kalau Kalau tidak, dokter kan fungsional betul berarti. Prof. Tunjangannya katanya lebih besar dari tunjangan kepala puskesmas, fungsional itu. Iya Prof. Sekarang kepala fungsional Prof. Fungsional. Dokter dengan tugas tambahan. Dan di sana kepala puskesmasnya dokter. Kepala puskesmas kami nurse. Kepala puskesmas kami nurse. Oh, ya, 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 betul. Jadi pada saat saya meninggalkan puskesmas, dari 37 puskesmas, hanya 2 kepala puskesmas yang dokter. Saya dengan 1 lagi. Hanya 2. Yang lainnya siapa? Bidan. Bidan. Dokter yang baru, secara kriteria kepegawaian, tidak memenuhi syarat untuk menduduki kepala puskesmas. Ya, 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 ya. Jadi menua, kemudian berkelanjutan isu ketenagaan menghadapi krisis, debat, ini ada medical, ini ya, ini jenis-jenis asuransi di Amerika ya, ada Medicare, ada dan seterusnya, rame ini era ya. Ini ada buku ya, ada buku, ada artikel yang mungkin minggu depan dilanjutkan. Waktunya gimana ini waktunya? Hah? Hah? Berarti sudah habis ya? Baik, sampai di sini ya, saya ingin menyampaikan poin-poinnya. Ini tadi juga buku nanti akan disampaikan ya, buku Health Policy, dan ini ada buku isu utama yang dihadapi, semua negara, kemudian isu yang dihadapi semua negara, sama ya. Di sini ada yang menarik ya, ada dokter asing telah disosialisasikan untuk mengadopsi standar praktek Amerika. Kemudian yang berikutnya menyeimbangkan dan seterusnya ya. Ya, ini yang isu-isu utama internasional ya. Nanti yang lokal belum ya. Ya. Kemudian di sini ada program pendidikan kedokteran dengan dari ini pandangan ekonomi ya. Pandangan ekonomi ya. Ini ya. Sudut pandang ekonomi. Ada istilah mempromosikan kejujuran dalam iklan obat, dana pemerintah menetapkan protokol standar perawatan. Ini ada buku, ada artikel 10 Health Policy, tadi sudah disampaikan, nanti artikelnya saya kopikan. Ini adalah isu kebijakan yang berikutnya tentang kesehatan. Itu adalah hak, keadilan kesehatan, IPM. IPM itu kita tahu bahwa tahun 2004 ditetapkan kesejahteraan suatu bangsa, suatu kabupaten ditetapkan oleh IPM, Indeks Pembangunan Manusia. IPM itu diukur oleh 3 sektor pembangunan: pendidikan, kesehatan, ekonomi. Pendidikan diukur oleh rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf wanita.
pendidikan kesehatan diukur oleh umur harapan hidup. Umur harapan hidup secara statistik diukur oleh angka kematian bayi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi diukur oleh daya beli. Daya beli. Kemudian ada SDGs ya. Jadi kalian nanti di alinea pertama proposal itu harus ada SDGs. Penelitian ini terkait dengan SDGs berapa? Harus ada. Di alinea pertama proposal itu berbicara tentang SDGs. Kemudian ada globalisasi. Ya, globalisasi itu ya kita sekarang era global ya. Ya, terutama globalisasi yang sangat terasa adalah globalisasi teknologi kesehatan. Bahkan di era globalisasi sekarang ada juga transfer pengetahuan, transfer tenaga, bahkan tenaganya datang ke kita. Ya, sekarang sedang ramai ini bagaimana dokter spesialis lulusan luar negeri, gimana proses adaptasinya di kita. Kemudian beban ganda penyakit, ya sering Bapak sampaikan, double burden. Penyakit infeksi belum tertanggulangi, katakanlah HIV, malaria, diare, ISPA, belum tertanggulangi. Sementara penyakit degeneratif, ya termasuk lansia, termasuk stroke, hipertensi, kemudian sampai yang terakhir adalah jantung, ya jantung ischemik. Dan yang berikutnya adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi double burden. Nah, atas dasar tadi double burden ini, BPJS mengeluarkan program Prolanis ya. Kemudian isu kesehatan dalam SKN. Nah, di sini pelayanan kesehatan primer, paradigma baru. Ya, layanan kesehatan primer yang eksis di Indonesia. Tingkat kecamatan ada puskesmas, tingkat desa ada PKD, tingkat RW ada posyandu. Di Sukoharjo masih ada PKD. PKD masih ada meskipun tempatnya bukan di tempat PKD itu karena bangunannya kan mungkin rusak, Prof. Tapi pelayanannya itu kadang di sekitar balai desa itu yang difungsikan. Tapi masih dikelola oleh bidan desa di situ. Dikelola jadi bidan yang diberikan di situ sekarang hanya yang KIA saja. Jadi sesuai kompetensinya. Tidak ada pengobatan. Tidak ada. Katanya dikembangkan menjadi puskesmas pembantu. Kalau memang sarana prasarana, jadi kemarin Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan penilaian, Prof, yang memang sarana prasarananya memungkinkan, kita usulkan, kemudian dinilai Kemenkes mana-mana yang memang bisa di-upgrade jadi pustu. Di Kabupaten Sukoharjo kalau tidak salah ada 2 kalau tidak salah kemarin, Prof. PKD dijadikan pustu. Ada dana untuk di-upgrade jadi pustu. Oh, dananya langsung dari Kemenkes? Iya, dengan dana dari pusat, dari DAK. Dari DAK ya. Kalau untuk Poskesdes, PKD ada dana enggak dari Kemenkes? Seperti dulu Polindes, dana dari Polindes 5 juta per desa? Tidak ada, Prof. Jadi dananya alirannya kalau untuk pembangunan itu dari DAK, kalau yang dari kabupaten itu operasionalnya paling. Iya. Jadi BOK masih ada, BOK sekarang masih. Prof. Pengalaman bulu dapat berapa? Kalau tahun ini kami dapat sekitar 800 juta. Enak. Itu paling kecil, Prof. Paling kecil, 800 juta. Enak jadi kepala puskesmas. Sehingga saya kerasan 20 tahun. Enak betul. Ya. Mulai dari ada BOK ya. Kemudian dan BOK itu kan hanya diajukan dengan proposal ya, untuk apa gitu. Pencairannya? Kalau sekarang BOK itu salur langsung, Prof. Jadi tidak melewati puskesmas, dinas kesehatan. Jadi dari pusat langsung ditransfer ke puskesmas. Ya itu hebat, sudah potong lintas, tidak melalui dinas kesehatan. Kemudian BPJS, berapa sekarang kliennya BPJS Bulu? Kliennya, pelanggannya? Kepesertaan kami 24.000. 24.000 kali 10.000.
Eh, tidak, Prof. Jadi kan sekarang ada koefisiennya tuh, kalau tidak salah 7.000 sekian, Prof. Oh, malah 7.000 7.000 ya, tidak sekian. 10.000 Tidak, per Prof. itu ya. Ya, sudah kalian bisa bayangkan ya, dari Askes saja tadi ya, 24.000 klien ya, kali 7.000 berapa puluh ribu? Coba berapa puluh ribu? Hmm. Artinya untungnya berapa itu? Tapi itu untuk membiayai operasional di puskesmas tetap hitungannya belum Tapi kan ada fee, ada honor apa istilahnya? 168 juta. Dari box tadi ada 800 lebih ya. Kalau dari APBN atau dari Pemda masih dapat nggak? Kami hanya dapat beberapa obat esensial dan vaksin. Oh, lainnya sudah tidak jadi. Ya tadi ya dari APBN, dari APBD. Ya. Enak ya di puskesmas ya, betul enak. Saya 5 tahun di puskesmas, punya segalanya. Rumah, mobil, bisnis, dan seterusnya. Di puskesmas. Dan waktu itu kepala puskesmas ya raja di raja, seorang diri. Karena belum, hanya kemudian datanglah tahun 90 bidan desa, semua desa. Ya, puncaknya itu tahun 90. Tahun 90. Pasien pagi 30, pasien sore 20. Dan itu belum BPJS. Kalau di Wonogiri tadi kalinya kali 150. Baik, sampai di sini saja dulu. Ini adalah materinya, isunya bisa kalian baca saja selanjutnya. Ya, di sini ada kesehatan itu adalah hak, ya. Kemudian hak asasi kemudian di sini ada indikator pencapaian visi Indonesia sehat. Ya. Ada kebijakan. Nah, di sini perlu ya. Sekarang eranya Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan. Kemudian yang penting, nah ini yang sangat menyentuh ya, bahwa proklamasi itu amanah negara ya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kesejahteraan itu tadi ukurnya, kalau IPM itu pendidikan, kesehatan, ekonomi. Ya. Kemudian ini ada deklarasi universal bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan. Tentang keadilan kesehatan, pengertian keadilan. Kemudian di sini ada ini yang menyentuh ya. Ini yang menyentuh di sini ya. 8 orang terkaya dunia memiliki kekayaan yang sama dengan 50% paling miskin. Di Indonesia bagaimana? 9 naga menguasai berapa persen dari seluruh kekayaan kita. Ya, jadi kita sekarang sedang bersaing dengan 9 naga. Ya, ada satu naga yang punya rumah sakit setiap kabupaten kota, yang namanya Naga James Riyadi. Itu tukang caplok sana, caplok sini. Matahari caplok plok gitu. Itulah bisnis, itulah hidup caplok mencaplok. Ya. Di sini di Solo ada sebuah stikes ya. Awalnya merger. Ternyata dari merger sahamnya lebih tinggi, ya udah ambil saja. Ya. Jadi ini berikutnya akar ketidakadilan, kesejahteraan, ketimpangan struktural, determinan sosial, kesehatan, ya itu akarnya. Ya, ya mengapa keadilan dalam kesehatan itu penting? Arti keadilan dan seterusnya. Nah ini yang sering Bapak ceritakan ya.
yang sering Bapak sampaikan, bahwa keadilan itu ditentukan oleh determinan struktural dan determinan perantara. Determinan struktural ditentukan oleh konteks sosial ekonomi politik, pemerintahan, kebijakan makroekonomi, kebijakan sosial, pasar tenaga kerja, perumahan, tanah, kebijakan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan nilai sosial. Dan ini akan mempengaruhi posisi sosial ekonomi. Sehingga akan ada kelas sosial itu ada. Ya, ada kelas sosial itu. Kemudian katakanlah ada the have dan not the have. Ada gender, ada etnis ras, kemudian pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Dan ini akan berpengaruh kepada determinan perantara. Apa itu? Keadaan material, kondisi hidup dan bekerja. Apa itu? Antara lain ketersediaan makanan. Ya, ada faktor perilaku dan biologi, ada faktor psikososial. Kemudian dirangkum dalam sistem kesehatan. Ketimpangan antara determinan struktural dan determinan perantara dijembatani oleh kohesi sosial dan modal sosial. Kohesi sosial itu keeratan masyarakat. Silih asah, silih asuh, silih asih, gotong royong. Dan kemudian ada modal sosial. Modal sosial itu lebih utama dibandingkan dengan modal kapital. Modal sosial yang paling utama. Apa itu modal sosial? Dimensinya ada 4. 1, kognitif, kesadaran. Kemudian yang kedua apa? Relasional, hubungan. Mungkin saya kalau ke Bulu ya, sudah dekat dengan Ibu Dokter siapa? Zuhrofa. Hah? Zuhrofa. Zuhrofa. Ya mungkin kalau saya ke Bulu ya makan siang diajak Dokter Zuhrofa misalnya, tidak perlu. Atau ya ini modal sosial. Yang penting kalian harus membangun jaringan modal sosial. Tadi yang kedua adalah relasional. Kemudian yang ketiga struktural. Ya, struktural itu ya yang di sosial yang paling utama misalnya PKK. PKK itu dari Jakarta sampai ke kelurahan sampai ke kecamatan terstruktur. Apalagi partai. Partai itu terstruktur rapih itu. Kemudian yang keempat komunikasi. Itu dimensi dari modal sosial. Dan ini berdampak pada keadilan kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian baik, waktunya sudah habis dan terima kasih. Mohon izin ini mau di-upload ke TikTok dan YouTube oleh Mas Iza. Ya. Sampai jumpa, satu pertemuan lagi besok tentang teori kebijakan. Kemudian minggu kelima presentasi UTS kecuali mahasiswa 3 ini. Nanti tolong dimintakan lembar nilai ke prodi, lembar nilai. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.